Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau di sore hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jiawan Datu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di sore hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat sore, selamat beribadah
Dimanapun saudara berada, saya akan membaca sebuah Mazmur. Mazmur ini Mazmur 103. Kita akan membaca beberapa ayat. Kita akan baca 2 ayat pertama dulu. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di dalam salinan bahasa Inggris tidak digunakan kata pujilah, tapi bless the Lord. Barak dalam bahasa Ibraninya. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku, dan semua yang ada di dalamku. Berkatilah namanya yang kudus. Berkatilah nama Tuhan, hei jiwaku, dan jangan lupakan segala keuntungannya, his benefits. Dalam 2 ayat itu ada 3 kali kata barak dari bahasa Ibrani yang berarti berkat. Bagaimana kita bisa memberkati Tuhan? Sedangkan Tuhan maha segala-galanya, sedangkan kita tidak ada apa-apa. Tetapi dikatakan oleh pemazmur, bless the Lord. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara, saya punya cucu, masih 4 tahun. Segala kebutuhannya saya siapkan, tetapi pada satu kali dia membawa 1 botol minuman kecil dan dia berkata, ini untuk opa. Hati saya rasa diberkati. Hati saya rasa disenangkan. Walaupun barang yang dia kasih itu adalah asalnya dari saya dan dari Tuhan, tapi dia tahu memberi kepada saya, memberi berkat. Dan jangan lupakan ayat kedua, keuntungannya, his benefits. Kalau saudara menjadi seorang nasabah bank dan mempunyai kartu kredit, kalau saudara menjadi nasabah bank A umpamanya, keuntungannya itu ini. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan keuntungan demi keuntungan kepada semua orang yang tahu mengingat segala keuntungan yang ada diberikan oleh Tuhan. Keuntungan yang pertama, saya awali dengan keuntungan yang pertama. Ayat ketiga, yang mengampuni segala kejahatanmu. Keuntungan yang pertama dan keuntungan yang paling mendasar adalah yang mengampuni segala kejahatan kita. Kita diminta untuk berbakti, berdoa di rumah. Tapi tadi saya dengar ada orang yang berbakti di rumah dilarang. Dan pikiran saya berkata, sudahlah, ampunilah yang melarang itu.
Karena mereka tidak tahu, tidak sadar apa yang mereka perbuat. Sama dengan Tuhan. Banyak kekurangan-kekurangan dan kejahatan-kejahatan kita. Apa dia menghukum? Tidak. Dia Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah. Dan dia katakan, yang mengampuni segala kejahatanmu. Sangat beruntunglah kita, saudara, kalau kita punya kejahatan, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kalau segala yang dituduhkan kepada kita sebagai orang jahat sudah dimaafkan, diampuni oleh Tuhan. Ini membawa kita kepada keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua adalah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara-saudara, keuntungan yang kedua adalah dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan Yesus memikul segala penyakit dan kesakitan kita. Kalau sudah diampuni, pasti sudah disembuhkan. Ini dua berkat, satu koin dua sisi. Kalau kita diampuni, kita akan disembuhkan. Dosa dan penyakit itu saling terikat. Kalau dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Ini membawa kita kepada keuntungan yang ketiga yang dari Tuhan. Keuntungan yang ketiga adalah ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Menebus hidupmu. Kemarin saya katakan menebus itu membeli kembali. To buy back. Yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari kematian yang kedua. Ketika kita meninggal di luar Kristus, kita terancam dengan hal-hal yang berbau neraka. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita mau menerima Dia sebagai juru selamat, maka keuntungan yang ketiga adalah, yang keempat adalah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang ketiga, ya. Dan ini membawa kita kepada keuntungan yang keempat. Keuntungan yang keempat dikatakan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, who crowneth thee with loving kindness, kemurahan, and tender mercy, belas kasihan yang lembut, rahmat. Ya. Saudara-saudara, kita tidak akan ketemu Tuhan yang menghukum, Tuhan yang marah, tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Dan itu dimahkotai pada kita. Kenapa kita dimahkotai? Biasanya yang dimahkotai itu putra raja. Itu sebabnya kalau kita menerima Yesus, Raja segala raja, sebagai juru selamat, maka kita akan dimahkotai sebagai putra raja. Inilah keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita mau menerima Dia dan kebaikan-kebaikannya.
Keuntungan yang kelima, yang memuaskan mulutmu dengan hal-hal yang baik. Yang memuaskan mulutmu dengan hal-hal yang baik. Dia yang memuaskan hasratmu, bahasa Indonesia, dengan kebaikan. Bahasa Inggris, mulutmu. Mulut kita akan menikmati firman Tuhan, Yesus sebagai sebuah kebaikan, dan kita akan dipuaskan. Ini janjinya yang luar biasa, dipuaskan. Bukan dengan ketidakbaikan, bukan dengan kejahatan, bukan dengan kecelakaan, bukan dengan masalah, bukan dengan kesukaran, melainkan dengan kebaikan. Dan ini membawa kita kepada keuntungan yang keenam, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. So that thy youth, masa mudamu, is renewed, dibaharui, like the eagles. Saudara-saudara, rajawali ada masanya dia punya bulu-bulu menjadi tua dan rontok. Ketika saat itu tiba, rajawali itu akan diam di sarangnya. Dia tidak makan, dia diam saja sampai rontok semua bulu-bulunya dan tumbuh bulu yang baru. Dan ketika bulu yang baru ini sudah cukup pertumbuhannya, rajawali ini diberikan kekuatan yang baru, sehingga dia seperti rajawali yang masih muda. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Saudara akan dibaharui dengan pembaharuan seperti burung atau pada burung rajawali. Dan sebagai yang terakhir, yaitu yang ketujuh, Tuhan akan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Kalau saudara merasa diperas, ditekan, dipersulit, digencet oleh orang yang dekat atau oleh orang yang jauh, kebebasan saudara dibatasi, ingat kita punya pembela, yaitu Tuhan. 3 kali disebut diberkatilah nama Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya Yehova atau Yahweh. Dari mana kata Yesua datang? Dari kata Yesua, Yosua, datanglah istilah Yesus. Itu sebabnya saudara, saya rasa saudara sedang di dalam keadaan yang bimbang, bingung dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nampaknya Tuhan sedang mengistirahatkan bumi. Ya, satu negara menuduh negara yang lain menuduh negara yang lain. Ada yang mau menurut, ada yang tidak mau menurut. Tapi ingatlah, Tuhan membela kita, orang-orang kalau kita ditindas. Bukan manusia yang bela, bukan orang yang berpangkat yang membela, tapi Tuhan sendiri yang membela.
Surat Roma pasal 8 ayat 31 berkata, "Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?" Itu sebabnya saudara-saudara, sore hari ini, pujilah akan Tuhan. Dan jangan lupa segala keuntungan-keuntungannya. Sampai di sini renungan firman Allah. Kiranya saudara dilengkapi dengan 7 keuntungan tadi. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Maha besar Tuhan serba sekalian alam, yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, yang menciptakan alam semesta ini. Kami hanya setitik debu pada alam semesta yang besar ini. Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau memberkati Engkau. Karena tidak sia-sia kami memberkati Engkau. Engkau yang mengampuni dosa kami. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang memperbaharui kekuatan kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memahkotai kami. Engkau yang membela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertailah umat-Mu baik yang di Cianjur maupun yang di Jakarta. Bahkan yang di mana saja mereka berada. Diberkatilah rumah mereka. Diberkatilah bakul mereka, adonan mereka. Diberkatilah keluarga mereka. Anak cucu mereka. Dari turunan ke turunan yang Kau berkati. Bila berkat-Mu bersama dengan kami sekalian pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk negara kami. Dari presiden sampai kepada pekerja di desa. Engkau berkati. Rumah tangga, keluarga, apapun juga yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan jadikanlah bangsa kami, bangsa yang diberkati, karena mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah arskan doa ini. Haleluya, amin. Sekian renungan firman Allah, sampai berjumpa besok dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.